Hidup itu memang gak melulu menyenangkan. Terkadang ada juga masa-masa di mana semuanya terasa berat untuk dijalani lebih daripada biasanya. Ini bukan sekedar kamu yang lagi gak mood dalam menjalani hari, melainkan kehidupan kamu memang lagi diuji bertubi-tubi. Kamu pasti pernah mengalami hal ini kan? Nah, kalau sudah begini, penting buat kamu untuk segera menenangkan diri. Sehingga perasaanmu bisa menjadi lebih baik. Karena menyerah bukan pilihan. Kamu bisa menerapkan 5 hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dalam kehidupan kamu. Let's begin! Satu, pahami hidup itu nggak selalu perfect. Jadi bersiaplah. Kamu mungkin sekarang merasa sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Keuangan terasa cukup, pekerjaan berjalan dengan lancar, hingga kondisi keluarga yang tentram. Namun, pahamilah bahwa hidup tak selalu berjalan seperti apa yang kamu inginkan. Terkadang, ada saja hal buruk yang tiba-tiba menimpa kamu. Seperti sakit, kondisi keuangan yang tiba-tiba menurun, hingga adanya pandemi seperti COVID-19 ini. Kalau sudah begitu, tentu kamu perlu adanya dana darurat. Sesuai namanya, pos keuangan ini diperlukan ketika adanya kejadian tak terduga. Dana darurat ini sudah semestinya kamu miliki dan persiapkan sejak muda. Menurut ahli keuangan, jika diri kamu masih lajang, dana darurat yang sebaiknya kamu miliki sebesar 6 kali dari jumlah pengeluaran bulanan. Dengan mempersiapkan dana darurat, kamu akan merasa jauh lebih tenang dan siap ketika hal buruk terjadi pada kamu. Yang kedua, nggak usah malu-malu. Koneksi itu penting. Mungkin kamu sering mendengar ungkapan bahwa memiliki relasi yang luas itu dapat menyelamatkanmu di kemudian hari. Yap, hal itu memang benar adanya. Dengan memiliki relasi dan memperkuat koneksi dengan banyak orang, kehidupanmu jauh lebih aman. Saat berkoneksi dengan orang lain, kamu mungkin tidak akan mendapatkan manfaatnya secara langsung. Namun percayalah bahwa kamu akan menuai manfaat berkoneksi di masa mendatang. Banyak peluang baik yang mungkin ditawarkan koneksimu, seperti pekerjaan, pertolongan di saat kamu membutuhkan, dan lain sebagainya. Namun perlu diingat, kamu juga perlu menjaga hubungan dengan koneksimu. Dengan begitu, ketika kamu membutuhkan, dia akan ada selalu untuk membantumu. Yang ketiga, jangan hadapi semuanya sendirian ya. Ketika mengalami masalah, kamu nggak seharusnya melaluinya sendirian. Makanya, kamu tak perlu merasa malu untuk memberitahu teman bahwa kamu sangat membutuhkan bantuan mereka. Bantuan tak selalu materi kok, tetapi bisa hal lainnya, seperti keberadaannya untuk selalu mendampingimu. Sama seperti yang Indonesia alami ketika masa pandemi COVID-19 menyerang. Pada saat itu, hampir semua kalangan masyarakat mengandalkan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes untuk menangani masalah global tersebut. Padahal, Kemenkes tak akan dapat berjalan sendirian. Karena pandemi ini nggak hanya menyerang faktor kesehatan, tapi juga faktor ekonomi. Untungnya, dengan adanya semangat kolaborasi dalam memitigasi pandemi, Kementerian Keuangan atau Kemenku, Republik Indonesia pun ikut turun tangan. Ketika Kemenkes dan Kemenku berjalan bersama, permasalahan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dapat diatasi lebih terstruktur karena saling membantu. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa ketika kamu menemukan orang yang tepat untuk selalu membantumu, maka masalah yang lagi kamu hadapi pasti akan lebih ringan. Oleh karena itu, kamu sebenarnya tak perlu menghadapinya semua sendiri. Yang keempat, jangan remehkan kekuatan kolaborasi. Kamu pasti pernah mendengar kalimat two is better than one. Ini kan? Nah, memang berdua lebih baik daripada sendirian. Artinya, ketika bersama maka akan terbentuk sebuah kolaborasi yang kuat. Hal tersebut diyakini oleh Kemenku RI dan Kemenkes saat menangani pandemi COVID-19. Dalam acara First G20 Joint Finance and Health Ministries Meeting yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2022 yang lalu, Kemenku dan Kemenkes RI sepakat untuk saling bekerja sama dan meningkatkan pengaturan koordinasi agar lebih siap menghadapi pandemi di masa mendatang. Nggak main-main. Keduanya bahkan turut mengajak negara-negara anggota G20 untuk ikut berkontribusi dengan membentuk gugus tugas gabungan keuangan kesehatan G20. Tujuannya adalah untuk mendorong aksi kolektif menanggapi ancaman pandemi di masa depan, hingga membangun arsitektur kesehatan global yang lebih kuat. Nah, kolaborasi antar anggota G20 ini menyadarkan kita bahwa sektor kesehatan dan ekonomi itu saling ketergantungan. Makanya, kolaborasi itu penting guys. Memang sudah waktunya kita bergandengan tangan supaya bisa recover together, recover stronger. Setuju dong pasti? Yang kelima, berpikiran lebih terbuka. Ketika terjadi sebuah perubahan dalam hidup, kamu tentu harus beradaptasi lagi agar merasa nyaman.
Hidup memang tak bisa ditebak, maka dari itu kamu perlu memiliki mindset untuk selalu berpikiran terbuka. Dengan mampu menerima segala perubahan dalam hidup secara terbuka, kamu tak akan merasa terbebani. Mungkin pada awalnya kamu akan merasa berat, tetapi semua akan lebih ringan ketika dijalani dengan ikhlas. Terima segala perubahan yang ada dalam hidupmu sehingga kamu bisa melangkah lebih jauh nantinya. Sama seperti yang tengah dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Hidup kita berubah sejak adanya pandemi COVID-19. Namun, menyerah bukan pilihan. Kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Mumpung masih muda, memiliki kelima mindset ini sudah akan menjadi bekal baik sampai dewasa. Jangan takut untuk berubah dan menjadi sosok yang terbuka dengan perubahan ya. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.